Pembahasan kedua, masalah kebiasaan, kitab, adab-adab makan, berkumpul, bertamu, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Adab-adab makan itu terdiri dari 3 bagian penting: adab sebelum makan, adab saat makan, dan adab sesudah makan. Simaklah paparannya di bawah ini. Bagian pertama, adab sebelum makan, yaitu mencuci kedua tangan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sebab tabiatnya tangan selalu kotor. Adab selanjutnya adalah makanan diletakkan di atas alas yang digelar di permukaan tanah, karena hal ini dekat dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada meletakkannya di atas meja makan. Dan adab ini lebih menunjukkan sifat tawadhu dan duduk di atas sebuah alas dengan posisi tahiyat. Sebelum makan harus diniatkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya sekedar sebagai kenikmatan belaka. Tanda dari niat yang benar adalah makan secukupnya dan tidak sampai kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk selain dari perut. Cukuplah anak Adam beberapa suapan sekedar yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Jika tidak mungkin, maka sepertiganya makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Sebagai penerapan dari niat ini adalah tidak makan kecuali ketika benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang, sehingga dengannya seseorang akan selalu sehat dan tidak membutuhkan seorang dokter. Lalu harus ridho dengan rezeki yang ada dan tidak menghinanya meskipun hanya seadanya. Bagian kedua, adab saat makan, yaitu memulai dengan bacaan basmalah dan mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Menggunakan tangan kanan sedikit suapannya agar tidak mengesankan sifat tamak, dikunyah dengan benar dan tidak diulurkan pada makanan lain, kecuali setelah selesai dari makanan yang pertama. Tidak mencela apa yang dimakan, memulai dari yang terdekat-terdekat, kecuali jika makanannya bermacam-macam, seperti buah-buahan, memakan dengan 3 jari dan mengambil serpihan makanan yang jatuh. Selain itu juga tidak meniup makanan yang panas, tidak menyatukan kurma dengan makanan yang terbuat dari biji-bijian di satu piring atau meletakkannya di telapak tangannya, serta tidak minum ketika sedang makan, sebab hal ini amat baik dari sisi medis. Sedangkan adab-adab minum, yaitu mengambil tempat minum dengan tangan kanan, memperhatikan isinya sebelum meminumnya, menelannya sedikit demi sedikit dan tidak meminumnya dengan sekali telan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telanlah air itu sedikit demi sedikit dan janganlah kamu telan sekali tenggak. Penyakit liver itu disebabkan tenggakan yang sekaligus. Lalu tidak meminum sambil berdiri dan tidak boleh bernafas ketika minum lebih dari 3 kali bernafas. Dalam Sahihain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bernafas di dalam bejana hingga 3 kali. Hal ini dilakukannya agar bejana tersebut dijauhkan dari beliau, bukan karena beliau ingin bernafas di dalam bejana itu. Bagian ketiga, adab setelah makan, yaitu minum sebelum kenyang, menjilat jari-jari tangannya, membersihkan piringnya, dan mengucapkan hamdalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap seorang hamba karena dia menyantap makanan lalu memujinya atas makanan itu, dan mereguk minuman lalu dia memujinya atas minuman itu. Lalu kedua tangan dicuci dari air minumnya. Pasal adab-adab tambahan yang disebabkan oleh berkumpul dan bergabungnya orang lain ketika makan. Adapun adab-adab tambahan yang disebabkan oleh berkumpul dan bergabungnya orang lain ketika makan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tidak memulai makan sampai dimulai oleh orang yang memang layak memulainya, baik dia yang tua usianya atau yang memiliki banyak keutamaan. 2. Tidak makan dalam keadaan diam, tetapi sambil membicarakan hal-hal yang ma'ruf dan kisah orang-orang soleh dalam masalah makanan dan masalah lainnya. 3. Mendahulukan kepentingan temannya atas dirinya sehingga tak perlu sampai temannya berkata, silahkan makan kepadanya, maka permudahlah dan jangan sampai membuatnya menunggu. 4. Tidak boleh memandang dan memperhatikan temannya yang sedang makan sehingga membuatnya merasa malu. 5. Tidak melakukan hal-hal yang orang lain merasa jijik, seperti mengipas-ngipaskan tangan di atas piring, melongokkan kepala ke atas piring ketika temannya memasukkan makanan ke mulut. Jika ada sesuatu yang dikeluarkan dari mulutnya, maka ia membuang dengan tangan kirinya sambil memalingkan wajahnya dari makanan ke arah kiri, dan tidak mencelupkan makanan ke dalam cuka atau kuah sayuran, sebab dapat jadi yang lainnya membencinya. Pasal menghidangkan makanan kepada teman. Dianjurkan menghidangkan makanan kepada para teman, sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku lebih suka mengumpulkan teman-temanku mengelilingi makanan yang terhidang daripada membebaskan seorang budak perempuan. Khaismah pernah membuat kue dan makanan yang lezat, lalu dia mengundang Ibrahim dan Al-Mashi
Seraya berkata, "Makanlah, aku sengaja membuatnya untuk kalian berdua." Meskipun seorang dilarang meminta orang lain agar menghidangkan makanan untuknya, tetapi dikala dia kedatangan tamu, dia harus menghidangkan makanan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada tamunya. Di antara adab orang yang berkunjung adalah tidak boleh mengusulkan makanan tertentu yang akan dihidangkan. Jikapun dia disuruh memilih antara dua jenis makanan, maka dia harus memilih yang lebih sederhana dan lebih mudah, kecuali jika dia mengetahui bahwa tuan rumahnya sanggup memenuhi usulannya, serta jangan menganggap remeh untuk mendapatkannya. Suatu hari Imam Syafi'i mendatangi Az-Za'farani. Kala itu Az-Za'farani tengah menulis menu makan dalam sepakan yang akan diserahkan kepada pembantu perempuannya. Imam Syafi'i pun mengambilnya dan menambahkannya dengan menu yang lain. Ketika Az-Za'farani mengetahuinya, dia sangat senang atasnya. Pasal larangan memasuki satu tempat yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang sedang makan. Seseorang jika tahu bahwa sekelompok orang sedang makan, maka ia dilarang masuk ke tempat mereka. Namun jika ia mengagetkan mereka dengan masuk tanpa disengaja, maka mereka harus mengajaknya makan, sebab ia telah terlanjur melihat mereka makan. Berbeda halnya jika ajakannya itu lebih karena rasa malu kepadanya, maka dia tidak harus memakannya. Namun jika sebaliknya ajakannya didasarkan rasa suka, maka boleh baginya ikut makan bersama mereka. Barang siapa yang memasuki rumah temannya dan dia tidak mendapatkannya temannya itu, tetapi temannya percaya kepadanya dan mengetahuinya, maka meski dia makan makanannya dan membuatnya senang, maka dia teman itu boleh baginya untuk makan. Pasal adab-adab bertamu. Di antara adab-adab bertamu adalah hendaknya tamu yang diundang hanya dari golongan orang-orang yang bertakwa, bukan para fasik. Sebagai salafus saleh berkata, "Janganlah kamu makan kecuali makanannya para mutakin, orang-orang yang bertakwa, sebab tidaklah seseorang memakan makananmu kecuali dari golongan mutakin pula." Hendaknya turut mengundang orang-orang miskin, tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja. Hendaknya tidak meremehkan sanak kerabat ketika perjamuan. Jika hal ini dilakukan, maka sama saja ia telah membangun keretakan dan memutus silaturahim dengan mereka. Setelah sanak familinya diutamakan, maka undangan selanjutnya adalah teman-teman dan kenalan-kenalannya. Hendaknya undangan tidak diniatkan untuk mencari popularitas, apalagi pembanggaan terhadap diri, tetapi lebih karena ingin ittiba, mengikuti sunnah dalam hal perjamuan dan menjalin hubungan yang harmonis antara sesama teman. Juga untuk menghadirkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman, lalu tidak mengundang orang-orang yang sulit dan berat untuk datang karena sebab-sebab tertentu, atau jika hadir pun hanya akan menyakiti para hadirin yang lain. Adapun adab-adab memenuhi undangan, maka erat kaitannya dengan momen acara yang tengah dilangsungkan. Jika undangan pernikahan, maka wajib baginya hadir selama yang mengundang dari kalangan muslim pada hari pertama. Jika bukan undangan pernikahan, maka boleh baginya memilih antara datang dan tidak datang. Kemudian ia tidak mengkhususkan diri hadir saat diundang orang-orang kaya saja, tetapi meremehkan undangan dari orang-orang miskin, dan tidak menolak undangan hanya karena ia sedang puasa, tetapi hadirilah. Tetapi itu pun selama hanya puasa sunnah dan dia tahu bahwa pembatalannya itu akan membuat saudaranya merasa gembira. Sedangkan jika makanan yang dihidangkan adalah makanan yang diharamkan, maka boleh baginya menolak untuk datang. Begitu pula jika bejananya termasuk yang diharamkan atau bergambar, apalagi jika yang mengundang adalah orang zalim, orang fasik, pelaku bid'ah, dan orang yang mencari popularitas dengan undangannya itu, maka ia pun berhak menolak untuk datang. Hendaknya ketika menghadiri undangan tidak hanya diniatkan untuk makan. Niat yang diusung karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena ingin menghormati saudaranya sesama muslim, dan karena ingin menjaga munculnya prasangka yang tidak baik terhadap dirinya. Sebab mungkin jika ia tidak datang, maka akan dikomentari miring. Ia tidak hadir karena ia seorang yang sombong. Hendaknya bersikap tawadhu saat hadir dalam majelis dan tidak mengambil tempat paling depan. Jika tuan rumah memilihnya tempat, maka janganlah melampauinya. Dan janganlah kecenderungan penglihatan hanya kepada tempat yang sering dikeluarkan makanan, sebab hal ini adalah satu bukti akan ketamakannya. Pasal adab-adab menghidangkan makanan. Adab-adab menghidangkan makanan ada 5, yaitu pertama, menyegerakannya. Hal ini termasuk sikap menghormati tamu. Kedua, menghidangkan buah-buahan terlebih dahulu sebagai sajian pembuka, sebelum hidangan lain dihidangkan. Dari sisi kedokteran, hal ini juga sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yastahun." Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 20-21. Setelah buah-buahan dihidangkan, hidangan selanjutnya adalah daging yang telah dipanggang. Lalu jenis makanan roti dicampur kuah dan makanan yang manis-manis. Sebagai penutup, makanan-makanan yang baik ini adalah meminum air yang dingin, dan sebagai penyempurna, tangan
membasuh dengan air hangat saat mencucinya. Ketiga, menghidangkan setiap menu makanan yang ada. Keempat, tidak terburu-buru dirapikan sebelum para tamu selesai memakannya. Kelima, menghidangkan makanan secukupnya, tidak kurang, sebab jika kurang dapat merendahkan citra baiknya. Sebelum makanan dihidangkan, ada baiknya menyisihkan terlebih dahulu untuk anggota keluarga. Jika para tamu selesai dan hendak pulang, maka dianjurkan menemani mereka keluar hingga depan pintu rumah. Sebab selain disunahkan juga termasuk bentuk penghormatan terhadap tamu. Bahkan akan lebih mulia lagi jika mengiringi mereka dengan wajah yang berseri-seri, berkata yang baik saat menyambut, saat mereka pamit pulang, dan saat menghidangkan makanan. Seyogyanya para tamu keluarga dengan jiwa yang bersih, meski hak yang diberikan tidak sempurna. Dengan demikian ini termasuk akhlak yang baik dan termasuk sifat tawadhu, dan tidak pamit kecuali atas ridho serta izin tuan rumah. Tentunya tetap memperhatikan kejernihan hatinya selama bertamu. Kitab pernikahan, adab-adabnya, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Para ulama tidak berselisih pendapat tentang anjuran akan pernikahan, juga tentang hukumnya yang sunnah, keutamaannya yang banyak, dan beberapa faedahnya, yaitu: pertama, lahirnya seorang anak, di mana tujuan pernikahan sendiri mempertahankan kelestarian keturunan. Kedua, mencari faedah-faedah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, karena Allah suka jika jenis manusia tetap berlangsung dan bertahan. Ketiga, menggapai mahabbatur rasul, kecintaan kepada Rasul, agar beliau bangga dengan banyaknya keturunan. Mencari berkah dengan doa seorang anak yang soleh dan syafaat kematian anak yang masih kecil. Keempat, berlindung dari syaitan dengan menangkis setiap bisikan syahwat. Keenam, sebagai proses tarwih an-nafs, penenang jiwa, dan pemenuh kebutuhan biologis dengan bercampur bersama istri. Ketujuh, menciptakan ketenangan hati dari beban dan sibuknya mengatur rumah, baik memasak, menyapu, menata tempat tidur, membersihkan halaman, menyiapkan kebutuhan sehari-hari, dan kesibukan lainnya. Seseorang akan merasa terbebani jika harus mengurus semua ini sendirian. Sebagian waktunya pun terkikis sehingga tidak dapat lagi menuntut ilmu dan bekerja. Beda halnya dengan seorang perempuan yang salihah, justru pekerjaan-pekerjaan ini mampu menjadi wasilah yang mengandung nilai ibadah baginya, sehingga terbebas dari hal-hal yang dapat membuat masyghul hatinya. Kedelapan, merupakan mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh, dan riyadhah, latihan bagi diri sendiri agar dapat memimpin dan menangani suatu urusan, memenuhi hak-hak keluarga, sabar dalam menghadapi setiap perilaku mereka, tabah menghadapi cobaan yang datang dari mereka, usaha untuk memperbaiki dan membimbing mereka ke jalan agama, kesungguhan mencari mata pencaharian yang halal, dan melakukan tarbiyah bagi anak-anak. Ini semua merupakan pekerjaan yang besar lagi mulia dan bentuk sebuah leadership kepemimpinan. Orang yang takut jika tidak mampu memenuhi hak tentu akan bersikap lebih waspada. Kemampuan menata dan menghidupi keluarga dan anak-anak setara kedudukannya dengan jihad fisabilillah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan seorang budak perempuan, dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling utama adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pasal kendala-kendala dalam pernikahan. Dalam urusan pernikahan terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, ketidakmampuan mencari penghasilan yang halal. Kendala ini cukup sulit sehingga mungkin bagi seorang suami memperoleh apa-apa yang bukan haknya. Kedua, hak-hak istri tidak terpenuhi dengan baik serta munculnya ketidaksabaran saat menghadapi setiap sikap dan pola tingkah yang tidak baik. Kendala ini cukup rentan karena seorang lelaki adalah pemimpin dan bertanggung jawab bagi yang dipimpinnya. Ketiga, anak keluarga menyibukkannya sehingga luput dari zikrullah, mengingat Allah. Siang dan malamnya pun habis untuk urusan keluarga, hingga akal dan hatinya terlena dari memikirkan akhirat dan beramal untuknya. Kendala ini mampu menghimpun bencana dan manfaat sekaligus. Hukumnya bergantung kepada kondisi setiap individu, mana yang terbaik baginya, menikah atau membujang. Orang yang menginginkan jalan Allah harus dapat mempertimbangkan hal ini. Dia harus yakin bahwa dirinya dapat menyingkirkan berbagai bencana dan menghimpun berbagai manfaat. Jika seseorang mempunyai harta, budi pekertinya yang baik, masih muda, dan membutuhkan wadah untuk menyalurkan syahwatnya, maka pernikahan termasuk jalan terbaik baginya. Namun sebaliknya, jika pernikahan tidak memberinya manfaat, justru menghimpun banyak bencana
sana, maka meninggalkannya adalah jalan terbaik baginya. Tentu ini berlaku bagi orang yang tidak terlalu membutuhkan pernikahan, tetapi jika dia membutuhkannya, tentu saja pernikahan itu lebih baik. Pasal kriteria pasangan yang ideal. Perempuan akan dianggap ideal jika memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini. Pertama, agama sebagai kriteria pokok. Rasulullah SAW bersabda, maka pilihlah karena agamanya. Tanpa agama, seorang istri dapat merusak agama suaminya dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Jika seorang istri telah dibakar rasa cemburu, maka semua akan berada dalam celaka dan rumah tangga selalu berkelemut. Kedua, baik akhlaknya, sebab akhlak yang buruk mudarat yang ditimbulkan akan lebih banyak daripada manfaat yang didatangkannya. Ketiga, baik fisiknya. Kriteria ini sangat diidam-idamkan karena dapat menjadi salah satu sebab utuhnya sebuah mahligai pernikahan. Oleh karenanya, seorang laki-laki dianjurkan memandang seorang perempuan yang hendak dilamarnya. Memang ada sebagian laki-laki yang tidak memperhatikan sisi fisik dan tidak menjadikannya sebagai faktor untuk dinikmati, sebagaimana diriwayatkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah memilih seorang perempuan yang rupanya biasa saja jika dibandingkan dengan saudaranya. Meski demikian, lelaki yang seperti ini tetaplah ada, namun amatlah jarang. Keempat, maharnya tidak memberatkan. Sebagai contoh, Sa'id bin Al-Musayyab pernah menikahkan anak perempuannya hanya dengan 2 dirham saja. Umar bin Khattab berkata, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menentukan mahar bagi setiap perempuan. Pihak perempuan dilarang menentukan mahar berlebih-lebihan terhadap lelaki yang ingin menikahinya. Adapun pihak lelaki dilarang menanyakan berapa jumlah harta yang dimiliki pihak perempuan. Ats-Tsauri berkata, jika seorang lelaki ingin menikah dan bertanya apa yang dimiliki oleh pihak perempuan, maka ia termasuk pencuri. Kelima, perawan. Hal ini selain dianjurkan syara' juga menjadi kesenangan tersendiri bagi seorang lelaki. Lebih menarik hatinya daripada yang tidak lagi perawan, karena dapat menjadi bumbu kasih sayang. Sebab sudah menjadi tabiat jika lelaki lebih tertarik terhadap sesuatu yang masih asli, sehingga dapat membangun ketentraman yang sempurna. Lagi pula pada perbedaan yang sangat signifikan antara yang masih perawan dan tidak. Keenam, subur. Ketujuh, baik keturunannya, harus dari keluarga yang beragama dan baik. Kedelapan, nasab dan keturunan yang baik. Jika pihak lelaki dianjurkan memperhatikan hal-hal penting pada pihak perempuan, maka wali dari pihak perempuan pun demikian, harus memperhatikan hal-hal penting dari pihak lelaki seperti agamanya, akhlaknya, dan keadaan-keadaannya. Sebab jika dibandingkan dengan pihak lelaki, pihak perempuan selalu berada di pihak yang lemah. Selama ia mendapatkan seseorang lelaki yang fasik atau pelaku bid'ah, maka dapat merusak dirinya dan jiwanya. Seorang lelaki berkata kepada Al-Hasan, dengan siapa aku harus menikahkan anak perempuanku? Al-Hasan menjawab, dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah, karena jika dia sudah mencintai maka akan memuliakannya, dan jika marah maka dia tidak akan mendoliminya. Pasal hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasutri. Bagian pertama, hal-hal yang harus diperhatikan suami ada 12 perkara, yaitu pertama, walimah. Hukum dari penyelenggaraannya adalah sunnah. Kedua, berperilaku baik terhadap istri dan mampu mengemban setiap kekurangan yang dimilikinya yang disebabkan oleh keterbatasan akalnya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, berkehendaklah yang baik terhadap wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau hendak meluruskannya, maka ia akan patah, dan jika engkau membiarkannya, maka ia tetap bengkok. Maka berkehendaklah yang baik terhadap wanita. Bagi seorang suami, berperilaku baik terhadap istri lebih dititik beratkan pada kemampuan untuk bersabar menghadapi setiap tingkah pola istri yang dapat menyinggung dan memicu kemarahannya. Selain itu, kemampuan bersabar pun merupakan iktidha, mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bahwa istri-istri Nabi SAW membantahnya, dan salah seorang dari mereka ada yang menghindari beliau selama sehari semalam. Ini adalah hadis yang masyhur. Ketiga, suami hendaknya mencandainya dan bergurau dengannya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah dan bersenda gurau dengan istrinya yang lain. Beliau berkata kepada Jabir, mengapa engkau tidak menikah dengan yang masih gadis sehingga engkau dapat mencandainya dan dia mencandaimu? Senda gurau yang dilakukan harus ala kadarnya, sebab jika berlebihan dapat menjatuhkan wibawanya di mata perempuan. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia pernah memarahi anak buahnya, dan datang istrinya bertanya, wahai Amirul Mukminin, ada masalah apa dengannya? Jawab Umar, wahai musuh Allah, ada apa kamu ini? Kamu bermain sesuatu kemudian meninggalkannya. Kelima,
wajar dalam cemburu, tidak boleh lalai dari prinsip-prinsip yang mampu membuatnya lalai dan tidak boleh berprasangka buruk secara berlebihan. Selain itu, Rasulullah juga melarang seorang suami yang membiarkan keluarganya keluar malam. Keenam, tidak boros dan konsumtif dalam memberi nafkah, juga tidak egois membiarkan dirinya senang dengan makanan yang lezat sedang keluarganya tidak ikut merasakannya. Yang demikian ini mampu membuat dada bergemuruh kesal. Ketujuh, hendaknya si suami mengetahui masalah haid serta hukum-hukumnya sehingga ia dapat bertindak dengan tepat dan benar kala istrinya tengah menjalaninya. Selain masalah haid juga dapat mengajarkan istrinya tentang hukum-hukum sholat dan istihadah. Sebagai contoh, jika darah haidnya berhenti sebelum waktu sholat maghrib, hanya cukup untuk sholat 1 rakaat saja, maka ia mendapat kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Sebaliknya, jika darah haidnya berhenti sebelum waktu sholat subuh, maka ia harus mengqadha sholat maghrib dan isya. Diajarkan hal ini karena jarang yang mengetahuinya. Kedelapan, berlaku adil terhadap para istrinya, baik dalam persoalan tempat tinggal dan nafkah, bukan hanya dalam hal cinta dan ranjang saja, sebab adil dalam masalah ini sulit. Jika dia ingin berpergian dan mengajak salah satu istri untuk menemaninya, maka ia harus mengundi. Barang siapa yang terpilih, maka istrinya yang terpilih dalam undian, itulah yang pergi bersamanya. Kesembilan, nusyuz, percekcokan. Jika hal ini datang dari pihak istri, maka si suami harus membimbing dan mendorongnya untuk taat. Ini pun harus bertahap. Pertama, memberi peringatan dan ancaman. Kedua, jika tak berdampak, maka pisah tempat tidur serta tidak mengajaknya berbicara selama 3 hari. Ketiga, jika tak berdampak pula, memukulnya dengan syarat tidak mencederai, hanya mengenai tubuh dan tidak mengenai wajah. Kesepuluh, adab-adab bersetubuh. Hendaknya dimulai dengan bacaan basmalah, membelakangi kiblat, menutupi dirinya dan istrinya dengan kain, serta tidak terburu-buru, tetapi memulai dengan cumbuan, pelukan, dan ciuman. Sebagian ulama ada yang menganjurkan bersetubuh pada hari Jumat. Kemudian jika si suami lebih dulu mencapai orgasme, maka hendaknya menunggu hingga istrinya juga mencapai orgasme, sebab boleh jadi istrinya telat dalam mencapainya. Jika istri sedang haid, maka adabnya adalah mengenakan kain dari pinggang hingga lutut. Jika suami ingin bercumbu, tidak boleh bersetubuh saat masih haid dan tidak boleh di dubur. Lalu barang siapa yang ingin bersetubuh untuk yang kedua kalinya, maka hendaknya membersihkan alat kemaluannya dan berwudu. Adabnya tidak mencukur rambut, memotong kuku, dan tidak mengeluarkan darah selagi sedang junub. Adapun azl, mengeluarkan sperma di luar kelamin perempuan, mubah hukumnya tetapi tetap dimakruhkan. Ke-11, adab-adab bersalin, yaitu tidak mengekspresikan rasa senang secara berlebihan saat yang dilahirkan seorang lelaki atau kesedihan saat yang dilahirkan seorang perempuan, sebab ia tidak tahu mana yang lebih baik di antara keduanya kelak. Pertama, bayi diadzankan pada telinganya. Kedua, memberi nama yang baik untuknya. Dalam hadis Muslim disebutkan, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Barang siapa yang memiliki nama yang dibenci, maka dianjurkan menggantinya, sebab Rasulullah SAW pernah mengganti nama banyak orang. Beliau amat tidak suka dengan nama-nama seperti ini. Aflah, paling beruntung. Nafi, bermanfaat. Yasar, banyak yang memberi kemudahan. Robbah, banyak keuntungannya. Barokah, dan lain-lain. Dikatakan, apakah nama-nama ini memiliki keistimewaan? Beliau menjawab, tidak. Ketiga, melakukan akikoh dengan 2 ekor kambing untuk seorang lelaki dan 1 ekor kambing untuk seorang perempuan. Keempat, memasukkan kurma atau jenis manisan lainnya ke mulut si bayi. Kelima, menghitannya. Ke-12, hal-hal yang berhubungan dengan masalah perceraian. Perkara ini adalah hal mubah yang dibenci Allah. Oleh karenanya, menceraikan seorang istri tanpa ada sebab apapun dianggap makruh, dan si istri tidak boleh meminta cerai kepada suaminya. Jika memang perceraian solusi terakhir, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, menceraikan istri pada saat suci agar masa iddahnya tidak terlalu lama. Kedua, membatasi hanya dengan 1 talak agar ada kemungkinan untuk rujuk kembali. Ketiga, bermurah hati dengan memberikan sejumlah harta kepada istri agar istri dapat menggunakan dan sekedar untuk mengurangi guncangan batin. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa dia menceraikan istrinya dan memberikan 10 dirham kepadanya. Mantan istrinya berkata, sedikit kenikmatan dari kekasih yang kini sudah berpisah.
Keempat, tidak membuka rahasia istrinya seperti yang diriwayatkan Muslim dari hadis sahihnya. Posisi manusia terburuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah pasangan suami istri yang saling membuka dan menyebarkan rahasia keduanya. Diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh bahwa ia hendak mentolak istrinya. Seorang bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu meragukan dirinya? Orang yang berakal tidak akan membuka rahasia." Jawabnya, "Jika dia telah menceraikannya." Dia ditanya, "Mengapa engkau menceraikannya? Apa urusanku dengan urusan wanita yang bukan hakku?" Bagian kedua, adab yang harus diperhatikan istri terhadap suami. Dari Abu Umamah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan seseorang diperbolehkan bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya." Pada bagian ini terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hak yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya. Hak-haknya sangat banyak, tetapi yang terpenting ada dua. Pertama, mampu menjaga diri sendiri. Kedua, selalu merasa cukup. Inilah sikap yang berkembang di antara wanita terdahulu. Jika suami hendak pergi meninggalkan rumah, maka istri dianjurkan berkata, "Waspadalah dari penghasilan yang haram. Kami mampu bersabar menghadapi rasa lapar, tetapi kami tidak mampu bersabar menghadapi api neraka." Kewajiban lain bagi istri, tidak boleh bersikap boros terhadap harta yang diberikan oleh suaminya. Jika istri mensedekahkan harta yang suami berikan dengan ridhonya, maka ia mendapat pahala seperti pahala yang didapatkan suami. Tetapi jika suami tidak ridho, maka suami tetap mendapat pahala sedangkan istri mendapatkan dosa. Sebelum seorang wanita dipasrahkan kepada suaminya, hendaklah orang tuanya mendidiknya dan mengarahkannya agar mengenal adab-adab rumah tangga dan adab-adab bergaul dengan suami. Dan seyogianya seorang istri dapat menjadi penopang rumahnya, dapat menggunakan alat-alat rumah tangganya dengan baik, sedikit bicara dengan tetangganya, dapat menahan diri saat suami tidak ada di rumah, menjaga dirinya saat suami ada di rumah ataupun saat suami tidak ada, dapat menciptakan suasana gembira di hadapan suami apapun keadaannya, tidak berkhianat terhadap suami dan juga terhadap harta yang diberikan suami, tidak memasukkan lelaki yang tidak disukai suami ke dalam rumahnya, apalagi ke dalam kamarnya, tidak memasukkan seseorang lelaki ke dalam rumahnya kecuali seizin suami, dapat menjaga keadaan rumahnya dan mengaturnya, mengurus segala pekerjaan rumah tangga menurut kesanggupannya, dan dapat mendahulukan hak-hak suami daripada haknya sendiri dan hak kerabatnya. Kitab Adab-adab Mata Pencaharian dan Penghidupan, keutamaannya, muamalah secara baik, serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutan hikmahnya telah menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dan tempat mata pencaharian, atau terkadang untuk mencari penghidupan dan terkadang untuk tempat kembali. Berikut ini akan kami paparkan adab-adab berdagang, berproduksi, urgensi bermata pencaharian, dan sebab-sebabnya. Pasal keutamaan mata pencaharian dan anjurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya," dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran surah An-Naba ayat 11. Allah menyebutkan bahwa bumi adalah tempat diperolehnya ketenangan. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun, dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu sumber penghidupan, amat sedikitlah kalian bersyukur. Quran surah Al-A'raf ayat 10. Bumi juga tempat mencari kenikmatan dan anugerah. Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari yang halal merupakan jihad. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bekerja keras dalam mencari rezeki. Dalam riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekali-kali seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam juga makan dari kerja tangannya sendiri. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, Ibrahim dan Lut seorang petani, Saleh seorang pedagang, Daud seorang pandai besi, sedangkan Musa, Syuaib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengembala. Dalam berbagai asar disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku,
bekerjalah dengan mata pencaharian yang halal. Karena jika seseorang menjadi miskin, dia dapat terkena salah satu dari 3 perkara: lemah agamanya, lemah akalnya, dan rapuh kepribadiannya. Yang lebih besar dari 3 perkara ini adalah orang lain yang menganggapnya remeh dirinya. Ahmad bin Hambal pernah ditanya, apa komentar engkau tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumahnya atau di masjid dan berkata, aku tak perlu bekerja apapun hingga rezeki datang dengan sendirinya kepadaku. Imam Ahmad bin Hambal menjawab, dia adalah orang yang tak berilmu. Tidak pernahkah ia mendengar sabda Nabi, sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah lindungan tombakku. Beliau juga pernah bersabda tatkala melihat seekor burung. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang pada sore hari. Adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berdagang di daratan dan di lautan. Mereka menggarap tanah dan lainnya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, menurut hemat kami, ibadah itu bukan berarti engkau membuat kedua kakimu dan kaki orang lain menjadi letih karena melayanimu, tetapi mulailah dengan mengurus adonan rotimu. Setelah itu beribadahlah. Jika ada yang berkata, bukankah Abu Darda pernah berkata, perniagaan dan ibadah yang sama-sama dikerjakan tidak akan dapat bersatu? Dapat dijawab sebagai berikut, perniagaan itu tidak ditunjukkan kepada perniagaan itu sendiri, tetapi lebih dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan manusia, kebutuhan keluarga, dan menyerahkan kelebihannya kepada orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi jika yang dimaksudkan lebih untuk penumbukan harta, membanggakan diri sendiri, dan tujuan-tujuan keduniaan lainnya, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Maka ikatan yang dihimpun dalam mata pencaharian hendaknya meliputi 4 perkara. Benar caranya, adil, baik, dan mengedepankan nilai-nilai agama. Perkara pertama, benar caranya. Jika ikatannya berupa jual beli, maka ada 3 rukun yang mesti dipenuhi. Al-aqid, yang berakad, al-ma'qud alaih, objeknya, dan al-lafadnya. Rukun pertama, al-aqid, yang berakad. Seorang pedagang hendaknya tidak melakukan praktek jual beli dengan orang gila sebab ia bukan mukallaf. Praktek jual beli pun bisa tidak sah juga dengan seorang budak kecuali ia tahu jika budak ini mendapat izin. Demikian juga dengan anak kecil kecuali ia mendapat izin dari orang tua atau walinya, karena kedudukan anak kecil sama dengan budak ketika telah mendapatkan izin. Menurut Imam Syafi'i, akad jual beli dengan seseorang anak kecil itu tidak sah, sedangkan dengan orang buta sah. Berjual beli pun sah dengannya, tetapi Imam Syafi'i menganggapnya tidak sah. Sedangkan terhadap orang yang banyak berbuat zalim dan hartanya lebih banyak diperoleh dengan cara haram, maka kita tidak boleh berinteraksi dengannya kecuali dalam sesuatu yang jelas kehalalannya. Rukun kedua, al-ma'qud alaih, objeknya. Maksudnya adalah harta benda yang berpindah tangan. Tidak boleh jual beli anjing karena mutlak najisnya, namun jual beli baghal dan himar diperbolehkan. Tak peduli apakah dua hewan ini dalam keadaan suci atau najis. Kemudian tidak boleh berjual beli tongkat sihir, alat musik, tiup, patung yang terbuat dari tanah liat atau sejenisnya, serta barang-barang yang tidak dapat diraba oleh indera dan tidak diterima syariat. Yang tidak dapat diraba oleh indera itu seperti burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, dan lain-lain. Adapun yang tidak dapat diterima syariat seperti barang yang digadaikan, hewan betina yang dijual padahal masih mempunyai anak masih kecil, atau hewan yang dijual tetapi dipisahkan dengan induknya. Model jual beli ini dilarang dan tidak diterima secara syara'. Rukun ketiga, lafadznya, yaitu ijab qabul. Jika lafadz qabul didahulukan daripada lafadz ijab, maka menurut satu riwayat tidaklah sah, tetapi menurut riwayat yang lain sah. Baik dengan lafadz al-madhi, lafadz yang berarti lampau, atau dengan lafadzul tolab, lafadz yang berarti meminta atau perintah. Dan jika akad jual beli dilakukan dengan cara coba-coba, maka menurut Ahmad bin Hambal sah. Al-Qadi Abu Ya'la berkata, hal tersebut tidak sah kecuali jika pada barang-barang yang murah nilainya. Pendapat ini lebih maslahat. Maksudku bahwa jual beli yang dilakukan coba-coba itu harus berada pada barang-barang yang rendah nilai jualnya, tidak bersaing dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kemudian sebagai langkah wara' hendaknya meninggalkan proses ijab qabul agar terhindar dari syubhat dan perselisihan. Allah amat tegas dalam permasalahan riba. Oleh sebab itu berwaspadalah darinya. Riba yang dimaksud adalah riba fadl dan riba nasi'ah.
Setiap individu hendaknya mengetahui kedua jenis riba ini, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, baik syarat-syarat serah terima barang, sewa menyewa, sistem bagi hasil, koperasi, dan lain-lainnya. Sebab cara-cara ini tidak dapat dipisahkan dari akad-akad yang telah disebutkan. Pasal adil dan menghindari kezaliman dalam praktek jual beli muamalah. Perkara kedua, praktek jual beli dilakukan secara adil dan tidak zalim. Zalim di sini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini dapat dibagi menjadi dua, umum atau khusus dorornya. Pertama, ihtikar, penimbunan barang. Hal ini dilarang karena dapat melambungkan harga barang yang mempersempit perputaran uang di kalangan manusia. Penerapannya adalah pedagang memasang harga mahal untuk penjualan hasil bumi dan menumpuknya saat barang yang beredar banyak dan murah, sekalipun saat itu tidak mengganggu kehidupan manusia, karena secara umum hal tersebut akan mengganggu stabilitas perniagaan, sebab hasil bumi merupakan tulang punggung kehidupan manusia. Kedua, mudaratnya bersifat khusus, seperti memuji-muji barang kedagangan padahal mutunya tidak seperti pujian itu, atau menyembunyikan sebagian cacatnya sehingga merugikan pembeli. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendustai kami maka dia tidak termasuk golongan kami. Ketahuilah bahwa penipuan dalam jual beli adalah haram, begitu pula dalam produksi. Imam Ahmad pernah ditanya tentang menjahit kain yang robek sehingga tidak terlihat cacat tersebut, maka dia menjawab, tidak boleh bagi siapapun yang menjual tetapi menyembunyikan cacatnya. Hendaknya seorang pedagang memastikan ketepatan timbangannya dan tidak mengabaikannya sampai benar-benar mantap saat ia telah memberinya dan menguranginya saat menerimanya. Kapanpun seorang penjual makanan ternak jika mencampur barang dagangannya dengan pasir atau menimbangnya, maka termasuk orang yang berbuat curang. Begitu pula penjual kayu, bagaikan yang mencampur barang dagangannya dengan tulang, dan dilarang menambah barang yang dijual kepada yang tidak ingin membelinya, dengan maksud untuk memperdayai pembeli. Pasal praktek jual beli yang dilakukan dengan ihsan. Perkara ketiga, praktek jual beli yang dilakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik. Baik di sini adanya sikap tenggang rasa pada saat jual beli berlangsung dan tidak berdusta dalam masalah laba, yaitu dengan cara-cara wajar. Pada dasarnya menyembunyikan laba itu boleh, sebab inilah tujuan pokok dari perdagangan, mendapatkan laba, namun tentunya tidak kemudian melonjak tanpa diperkirakan. Jikapun pembeli ingin menambah laba yang umum sifatnya karena kesenangan dan kebutuhannya, maka seharusnya ia melarang penjual untuk menerimanya, sebab hal ini termasuk perbuatan ihsan. Dalam memasang harga atau hutang piutang pada barang, terkadang dia memasangnya dengan penuh toleransi, terkadang dengan cara melihat-lihat keadaan, terkadang dengan cara meremehkannya, dan terkadang juga memasang harga mati. Yang paling baik hendaknya si penjual menerima siapapun pembelinya, kecuali jika sistem penjualan dengannya membawa mudarat. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan hal-hal ini sangatlah banyak, dan tiada yang didapatkan oleh pelakunya melainkan pahala. Pasal seorang pedagang lebih mengedepankan sisi-sisi keakhiratan. Perkara keempat, mengedepankan sisi-sisi keakhiratan. Prinsip ini berlaku untuk hal-hal yang bersifat khusus pada dirinya dan bersifat umum untuk akhiratnya. Seorang pedagang hendaknya tidak disibukkan oleh berbagai urusan penghidupannya lalu melalaikan tempat kembalinya setelah mati. Seharusnya ia mementingkan akhirat dalam berdagang dengan memperhatikan 6 hal berikut. Pertama, husnul niat yang baik. Dalam berdagang harus diniatkan tidak untuk meminta-minta dan tamak dalam mendapatkan kekayaan orang lain, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam masalah ini, dan tak lupa berniat memberi nasihat kepada orang lain. Kedua, produksi atau perniagaan yang dilakukan hendaknya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardu kifayah, sebab jika keduanya ditinggalkan maka kehidupan pun menjadi tidak seimbang, kecuali dalam jenis-jenis pekerjaan yang tidak begitu penting, seperti jenis kerja yang ada hubungannya dengan hiasan atau untuk memenuhi kenikmatan hidup. Maka sibukkanlah dirimu dengan jenis yang pokok, seperti andil bagi kehidupan orang-orang muslim, lalu hindarilah pekerjaan sejenis menghias atau melukis bangunan. Yang termasuk perbuatan maksiat adalah menjahit pakaian dengan macam-macam hiasan atau untuk lelaki dan menjadi penjaga, sebab hal ini dapat membuat hati menjadi keras, atau menjadi tukang bekam bayaran, atau menjadi seorang penyapu kotoran yang najis, penyamak kulit. Selain hal-hal tadi, juga dilarang mengambil upah dari mengejar Al-Quran, dari ibadah-ibadah dan
dari hal-hal yang membentuk fardu kifayah. Ketiga, pasar dunia jangan sampai menjadi penghalang bagi pasar akhirat. Yang termasuk pasar akhirat adalah masjid-masjid, maka hendaknya menjadikan awal, siang hari hingga saat keberangkatannya ke pasar akhirat penuh dengan wirid. Orang-orang salaf yang soleh adalah para pedagang yang senantiasa menjadikan awal dan akhir siang hari mereka untuk kepentingan akhirat, sedangkan antara pagi dan sorenya digunakan untuk berdagang. Kala suara adzan zuhur dan asar terdengar, maka mereka meninggalkan segala kesibukan kehidupan dunia lalu melaksanakan sholat fardu. Keempat, komitmen dan dengan zikrullah di pasar lalu menyibukkan diri dengan bertasbih dan bertahlil. Kelima, tidak menjadikan urusan pasar dan perniagaan segala-galanya sehingga menjadi orang pertama yang masuk pasar tetapi tidak kemudian terlalu ngoyoh memaksakan diri berniaga di pasar tanpa mempertimbangkan keadaan hingga menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar. Keenam, tidak meremehkan diri saat menjauhi yang haram, tetapi berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang syubhat dan meragukan, lalu tidak terjebak pada satu keputusan, tetapi mintalah fatwa kepada hatinya atas apa yang meragukan di dalam hati. Penjabaran mengenal lebih jauh tentang halal dan haram. Ketahuilah bahwa mencari yang halal itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Mayoritas orang bodoh mengklaim bahwa yang halal itu tidak ada. Yang halal itu hanyalah air, sungai Ifrat, dan hashish, tumbuhan ganja. Selain itu semuanya sudah musnah karena pola interaksi hubungan antar manusia yang tidak benar. Demikian menurut mereka. Ketika mereka terdesak sehingga harus mendapatkan bahan-bahan makanan pokok, maka mereka pun bebas menerjunkan diri dalam hal-hal yang syubhat dan haram. Ini termasuk tindakan yang bodoh dan satu sikap yang disebabkan oleh sedikitnya ilmu pengetahuan. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas pula. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara mustabihat. Tatkala anggapan orang-orang bodoh dengan mudaratnya menjadi universal dan dampak negatifnya merambah ke agama, mereka perlu ada pengungkapan tentang kerusakan anggapan ini dengan cara memberikan pengarahan tentang perbedaan antara yang halal, yang haram, dan yang syubhat. Kami akan menjelaskan masalah ini dalam beberapa bagian. Bagian pertama, tentang keutamaan mencari yang halal, celaan terhadap yang haram, tingkatan-tingkatan halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Makanan yang baik-baik di sini adalah yang halal. Perintah untuk memakan yang halal dilakukan sebelum mengerjakan amal soleh. Allah berfirman tentang celaan yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa dzakara al-haditsa ila qawlihi thumma dzakara ar-rajula yutilus safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hadis ini disebutkan hingga perkataannya. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, lusuh dan berdebu, lalu dia mengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memberi makan dengan jalan yang haram, maka mana mungkin dia dikabulkan karena yang demikian itu. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak hadis lagi yang lain. Diriwayatkan bahwa saat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana agar doanya diterima, maka beliau menjawab, jadikanlah makananmu menjadi baik, niscaya doamu akan dikabulkan. Para salafus soleh selalu memperhatikan yang halal dan menelusurinya. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu memakan sedikit makanan yang syubhat, maka ia pun langsung memuntahkannya. Pasal tingkatan-tingkatan dalam halal dan haram. Ketahuilah bahwa setiap halal itu baik, tetapi sebagiannya lebih baik daripada yang lain.
Setiap yang haram itu buruk, tetapi sebagiannya lebih buruk daripada yang lain. Tingkatan-tingkatannya seperti seorang dokter yang mengukur suhu badan dan berkata, ini suhu panas pada tingkatan pertama, ini pada tingkatan kedua, ini pada tingkatan ketiga, dan ini pada tingkatan keempat. Hal di atas tadi adalah gambaran pada tingkatan-tingkatan haram yang diperbolehkan dengan akad yang tidak benar. Haram, tetapi tidak setingkat dengan sesuatu yang mendapat murka, karena mendapatkannya adalah dengan cara paksa. Yang dimurkai itu lebih keras karena di sana ada unsur menyakiti orang lain dan menghilangkan kepedulian cara-cara yang syar'i dalam proses pencarian nafkah, dan bukan dalam akad-akad yang rusak kecuali meninggalkan cara ta'abbud saja. Begitu pula mengambil harta dengan secara zalim dari orang miskin atau orang soleh atau anak yatim lebih buruk daripada mengambilnya dari orang-orang yang kuat atau orang kaya atau orang fasik. Pasal tingkatan-tingkatan warok. Ada 4 tingkatan dalam warok, yaitu pertama, orang yang menjauhi segala hal yang difatwakan haram oleh para ulama. Ini tidak membutuhkan sebuah contoh. Kedua, warok dari setiap syubhat yang tidak harus dijauhi, tetapi hanya dianjurkan untuk dijauhi, seperti sikap dalam menghadapi yang syubhat. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan hal-hal yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak meragukan. Ketiga, warok dari hal-hal yang halal karena khawatir akan menjurus kepada yang haram. Keempat, warok dari setiap hal yang sama sekali bukan karena Allah. Inilah warok para siddiqin. Contohnya apa yang diriwayatkan dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi rahimahullahu alaih, bahwa dia pernah meminum obat, maka istrinya berkata kepadanya, andaikan engkau berjalan-jalan sebentar di perkampungan, maka obat ini pun bekerja dengan baik. Dia menjawab, ini adalah langkah-langkah yang tak kukenal, sementara aku menghisap diriku selama 30 tahun. Orang semacam ini tidak melihat adanya tujuan yang bernuansa keagamaan dalam langkah-langkah kakinya. Karenanya dia tidak melakukannya. Inilah gambaran-gambaran warok secara detail. Dalam warok ada hal-hal yang harus diprioritaskan dan ada hal-hal yang jelas tujuannya. Di antara keduanya ada tingkatan-tingkatan dalam proses kehati-hatian. Siapa yang lebih hati-hati dalam masalah ini tentu dia akan lebih cepat saat melewati jalan pada hari kiamat dan lebih ringan bebannya. Tingkatannya di akhirat berbeda-beda, semua bergantung pada tingkatan masing-masing warok. Sebagaimana tingkatan neraka bagi orang-orang zalim karena melanggar yang haram. Jika engkau menginginkannya, maka lebih berhati-hatilah. Jikapun engkau menginginkannya, maka remehkanlah. Sebab semua akan kembali kepada dirimu sendiri. Bagian kedua, dalam tingkatan-tingkatan syubhat dan dalam upaya membedakannya dari halal dan haram. Hadis An-Nu'man bin Bashir menyinggung 3 hal ini. Halal, haram, dan syubhat. Yang muskil adalah syubhat yang berada di antara halal dan haram, yang mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Di sini kami ingin mengupas masalah ini dengan tuntas sehingga tidak lagi ada yang tertutup. Kami sepakat bahwa halal yang mutlak adalah yang tidak berhubungan dengan zatnya, sifatnya memastikan pengharamannya, dan tidak berhubungan dengan sebab-sebabnya, di mana sesuatu menjurus kepada pengharaman atau kemakruhan. Sebagai contoh, air hujan yang diambil seseorang sebelum menjadi milik orang lain. Sedangkan haram yang murni adalah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang memang diharamkan, seperti sifat kasar yang disebabkan pengaruh minuman keras, najis pada air kencing, atau hasil karena sesuatu sebab yang dilarang, seperti sesuatu yang dihasilkan dengan cara zalim dan ribawi. Dua sisi ini sangatlah jelas, hasilnya pun sudah dapat ditebak. Namun perubahannya hanya satu, kemungkinan, dan kemungkinan ini bukanlah sebab zahir yang menunjukkan kepadanya. Sesungguhnya berburu di daratan dan di lautan itu boleh hukumnya. Hanya saja barang siapa yang berburu kijang dan memancing ikan, maka memungkinkan hasil buruannya itu milik orang lain yang lepas. Kemungkinan ini tidak dapat disamakan dengan mengambil air hujan yang turun dari langit. Membuka kemungkinan dalam berburu seperti ini merupakan sifat warok yang selalu dibayangi rasa was-was. Ini sekedar angan-angan yang tidak cukup bukti. Jika ada bukti yang nyata pun, seperti ada luka yang tidak mematikan di tubuh kijang, maka memang dapat saja ada kemungkinan seperti itu. Inilah letak warok. Batas syubhat terletak pada sesuatu yang dipertentangkan antara dua keyakinan, berasal dari dua hal yang memang selaras dengan keyakinan itu. Contoh syubhat banyak sekali, namun yang penting dapat disimak dalam 2 contoh berikut ini. Contoh pertama, keraguan-raguan pada sebab yang mengharamkan atau sebab yang menghalalkan. Dalam hal ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, hendaknya
kehalalannya sudah diketahui sebelumnya, lalu muncul keraguan-raguan tentang sebab yang menghalalkannya. Ini merupakan syubhat yang harus dijauhi dan hukumnya haram untuk diambil. Contohnya, seseorang melihat binatang buruan lalu dia melukainya. Secara tak terduga binatang buruannya tercebur ke dalam air dan mati. Dia pun tidak tahu apakah binatang itu mati karena tenggelam di air atau karena luka terkena senjatanya. Binatang buruan ini jelas haram sebab dasar hukumnya adalah haram. Kedua, hendaknya mengetahui yang halal dan ragu dalam hal yang diharamkan. Kemudian dasar hukumnya adalah halal. Hukumnya itu seperti seekor burung yang terbang. Lalu seorang berkata, jika burung ini dibunuh, tentu pasangannya akan merasa kesepian. Orang yang lain berkata, kalaupun ia tidak dibunuh, tentu pasangannya juga akan merasa kesepian. Masalah ini pun menjadi rancu. Maka kita tidak dapat memutuskannya haram karena dua kemungkinan ini. Tetapi yang disebut waro' adalah meninggalkan dua kemungkinan itu lebih baik melepaskan burung tersebut. Ketiga, hendaknya dasar hukumnya adalah haram. Kemudian muncul satu konsekuensi penghalalan karena adanya perkiraan yang kuat yang akhirnya berdampak pada keraguan-raguan. Sekalipun perkiraannya yang lebih kuat adalah halal, contohnya seseorang melempar binatang buruan tetapi binatang buruan itu menghilang entah kemana. Tak lama kemudian binatang buruan itu diketemukan sudah dalam keadaan mati dengan bukti anak panah yang mengenai tubuhnya menurut zahirnya adalah halal. Sebab yang paling mungkin adalah jika tidak didukung dengan bukti maka was-wasan lebih dominan. Kecuali jika tampak satu bukti seperti bekas buruan atau luka yang lain maka hukumnya mengikuti jenis yang pertama. Keempat, hendaknya kehalalannya itu diketahui dan didukung oleh dugaan yang kuat. Jika hal itu haram secara syar'i, contohnya ijtihadnya mengindikasikan adanya najis dalam salah satu bejana yang bersandar pada tanda-tanda tertentu yang menimbulkan dugaan tentang keharamannya, sehingga diharamkannya meminum airnya sebagaimana diharamkannya untuk wudhu. Contoh kedua, bercampurnya yang haram dengan yang halal sehingga keduanya menjadi samar dan rancu. Contoh ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama, sesuatu yang jelas keharamannya bercampur dengan yang terukur seperti saudarinya serupa dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Syubhat seperti ini wajib untuk dijauhi. Kedua, bercampurnya hal-hal haram yang terukur dengan hal-hal yang tidak terukur seperti nasib seorang atau 10 saudari sesusuan yang serupa dengan nasib beberapa perempuan di sebuah negeri yang luas. Jika dia dianggap tidak lazim menikah dengan penduduk sekitar, maka bebas baginya menikah dengan perempuan manapun yang memang disukainya, karena larangan menikah dengan para penduduk itu adalah kesulitan yang amat besar. Demikian halnya dengan orang yang tahu bahwa harta-harta di dunia telah bercampur dengan sesuatu yang mutlak keharamannya. Tetapi paradigma kerangka berpikir ini tidak kemudian membuatnya meninggalkan jual beli, sebab hal itu hanya akan menyulitkan saja. Rasulullah SAW dan para sahabat pun tahu bahwa di antara manusia ada yang melakukan sistem ribawi, tetapi mereka tetap tidak meninggalkan valuta, alat pembayaran, yakni nilai uang berupa emas atau perak secara utuh. Rasul dan para sahabat juga tahu bahwa penghasilan yang mereka didapatkan di eranya ada yang berasal dari hasil curian, tetapi hal tersebut tidak lantas membuat mereka meninggalkan jual beli. Sebab yang demikian itu merupakan jenis warok yang penuh dengan rasa was-was. Ketiga, bercampurnya hal-hal haram yang tidak terukur dengan hal-hal halal yang tidak terukur. Seperti hukum harta benda di era sekarang ini. Tidak haram baginya memperoleh hal tersebut kecuali tanda keharamannya jelas, seperti ia mendapatkannya dari tangan penguasa yang zalim. Jikapun tidak jelas keharamannya, maka sepatutnya ditinggalkan sebagai bentuk warok, tetapi tidak diharamkan untuk menerimanya. Sebab hal ini serupa pernah terjadi pada era Rasulullah SAW dan era pasca khalifah, di mana uang dari minuman keras, dari sistem ribawi, dan dari kecurangan dalam proses penambahan modal sudah bercampur dengan uang yang berputar. Pada dasarnya, para sahabat tahu jika telah beredar barang-barang hasil rampasan dan hasil kezaliman di sebuah kota, tetapi tidak lantas mereka melarang jual beli di pasar, dan meski ada yang tidak benar pada setiap pembelanjaan yang ada, tetapi tidak kemudian kita harus mengeneralisasi bahwa seluruh bentuk pembelanjaan itu salah. Hal ini terjadi tak lain disebabkan kefasikan yang telah beredar di kalangan manusia. Secara hukum asal harta benda adalah halal jika hukum asal tersebut mengalami kontradiksi, berlawanan atau bertolak belakang, maka yang diambil tetap hukum dasarnya sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang debu-debu jalan dan bejana-bejana orang-orang musyrik.
Umar radhiyallahu anhu sendiri pernah berwudu dengan air dari bejana yang telah digunakan orang-orang Nasrani, padahal bejana tersebut telah dipakai sebagai tempat minuman keras dan tempat makan daging babi yang mereka tidak peduli jenis najisnya. Kasus lain, para sahabat memakai kulit binatang yang disamak dan kain yang tercelup warna. Padahal jelas barang siapa yang memperhatikan keadaan orang-orang yang menyamak kulit dan mencelup kain, tentunya tahu bahwa najis juga berada pada diri mereka. Maka jelas sudah, jika mereka hanya peduli dengan najis yang nampak dan memiliki tanda-tanda konkret nyata kelihatan, adapun terhadap barang yang hanya disinyalir kenajisannya, maka mereka tidak mempedulikannya. Jika dikatakan mereka itu sebenarnya telah memperdalam tentang urusan toharoh dan peduli dengan hal-hal syubhat yang diharamkan, lalu apakah bedanya? Kami menjawab, jika kamu menganggap mereka sholat dengan menggunakan hal yang mengandung najis, maka persepsi tersebut sangat tidak benar. Tetapi jika kamu menganggap mereka peduli terhadap setiap bentuk najis dan ada keharusan meninggalkannya, maka persepsi tersebut benar adanya. Kewaraan mereka terhadap hal-hal yang syubhat itu terletak pada cara mereka menahan diri dari setiap bentuk yang mubah sekalipun. Walaupun jiwa akan selalu tertarik terhadap harta benda, tetapi tidak demikian dengan hal-hal yang dianggap najis. Sebab mereka melarang setiap hal yang mampu membuat hati mereka penat, merasa capek dari hal-hal yang haram. Bagian ketiga, halal dan haram dan membahas pertanyaan meremehkannya dan menduga-duganya. Andai saja makanan dihidangkan kepadamu atau hadiah diberikan kepadamu atau kamu hendak membeli sesuatu dari orang lain, maka tidak sepatutnya kamu berkata, ini termasuk sesuatu yang sulit kuselidiki kehalalannya, maka aku ingin menyelidikinya lagi. Selepas kamu menyelidikinya, tidak lantas kamu jadi acuh begitu saja. Bertanya sewaktu-waktu itu tetap wajib, atau haram sewaktu-waktu, atau mandub disunahkan sewaktu-waktu, dan atau makruh sewaktu-waktu. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat positif tentang hal ini adalah bahwa pertanyaan yang sifatnya meragukan dapat saja berhubungan dengan urusan harta atau dengan pemilik harta sekalipun. Sedangkan yang berhubungan dengan pemilik harta karena tidak jelas dan diketahui secara pasti, maka tidak lagi membutuhkan tanda akan kezalimannya seperti pakaian tentara atau tanda yang menunjukkan kesalehannya, seperti pakaian ulama dan pakaian ahli zuhud. Disinilah letak di mana pertanyaan tidak lagi perlu dikemukakan, sebab eksistensinya hanya akan menyinggung dan menyakiti sesama muslim. Oleh karenanya tidak perlu lagi berkata, barang ini sungguh meragukan. Sesuatu yang meragukan itu harus didukung bukti yang memang meragukannya, seperti yang terdapat pada karakter kasar orang-orang Turki atau orang-orang Badui yang telah dikenal kezalimannya dan suka memotong jalan. Interaksi dengan barang ini tetap diperbolehkan karena letaknya di atas tangan menunjukkan ia sebagai pemiliknya. Anggapan seperti ini tidaklah benar. Yang benar adalah meninggalkannya sebagai bentuk sifat warok. Adapun yang berhubungan dengan harta seperti bercampurnya yang haram dengan yang halal dan masuknya makanan dari hasil rampasan ke dalam pasar, lalu para pengunjung membelinya. Sebenarnya para pembeli di negeri itu tidak perlu bertanya tentang makanan yang dibelinya, kecuali makanan yang di tangan-tangan mereka jelas keharamannya. Maka wajib baginya bertanya, walaupun mayoritas makanan tidaklah haram, maka menelitinya tetap baik sebab termasuk sifat warok, tetapi tidak sampai diwajibkan. Menurut kami, seseorang yang memiliki harta halal tetapi bercampur dengan harta yang haram seperti seorang pedagang yang berniaga secara benar tetapi menerapkan sistem ribawi. Jika mayoritas bertanya berasal dari yang haram, maka tidak boleh menerima jamuannya. Begitu pula hadiahnya, kecuali setelah diselidiki. Akan tetapi, jika barang yang diambil itu jelas kehalalannya, maka boleh diterima, tetapi menolaknya lebih baik. Jika kadar haramnya sedikit, maka barang yang diambil itu menjadi syubhat, sedangkan meninggalkannya merupakan sifat warok. Ketahuilah bahwa pertanyaan eksistensinya hanya dapat disalurkan pada sesuatu yang memang meragukan. Apabila tidak meragukan, maka alangkah baiknya tidak bertanya, agar orang yang ditanya tidak merasa tertuduh apabila dia layak dituduh dan engkau tahu bahwa dia mempunyai maksud tertentu saat engkau mendatanginya atau agar engkau mau menerima hadiahnya, maka janganlah mempercayainya. Meski demikian, sebaiknya kamu bertanya hal lain saja. Bagian keempat, persoalan seputar halal dan haram dan menjelaskan mengenai mekanisme seorang yang telah bertaubat keluar dari setiap praktek harta benda yang zalim. Barang siapa bertaubat dan di tangannya terdapat harta yang samar antara halal dan haramnya, maka dia harus dapat memilah antara mana yang halal dan mana yang haram. Tentunya jika hal tersebut dapat diketahui dan mudah dilakukan,
Akan tetapi jika samar dan telah bercampur, maka barang-barang yang terlihat seperti biji-bijian, uang dan minyak yang diketahui kadarnya, maka harus dipilah menurut kadarnya. Jika masih dirasa sulit, maka dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, mengambil dengan motivasi satu dugaan yang kuat. Kedua, mengambil atas dasar keyakinan, dan cara ini termasuk bentuk realisasi dari sifat warok. Apabila harta yang haram sudah dipisahkan dan harta tersebut dimiliki oleh pemilik yang jelas, maka harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya. Apabila harta itu bertambah banyak juga bermanfaat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepadanya jika dia sudah berusaha mencari pemiliknya. Namun tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati dari ahli warisnya, maka dia dapat mensedekahkannya. Jika harta itu berasal dari harta rampasan perang dan dari dana yang sudah dianggarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka harta itu harus dipergunakan untuk kesejahteraan umum, seperti untuk memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak, masjid-masjid dan sarana-sarana lainnya yang bisa digunakan sebagai jalan bagi kaum muslimin. Ada kasus jika di tangannya terdapat harta yang halal juga harta yang syubhat, maka dia harus mengkhususkan dirinya hanya dengan yang halal saja. Lalu kekuatannya disalurkan untuk mencari upah dari membekam, menghasilkan minyak dan pohon yang dibakar. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW mengenai usaha berbekam. Keringkanlah keringatmu. Adapun jika harta yang berada di tangan kedua orang tuanya haram, maka anak harus melarang keduanya untuk memakannya. Sedangkan jika meragukan, maka dia dapat mengingatkan keduanya. Jika keduanya menolak peringatan tersebut, maka dia dapat memakan dengan porsi yang sekadarnya saja. Diriwayatkan bahwa Ummu Bishr al-Hafi pernah menerima kurma, maka dia memakannya, kemudian dia masuk ke kamar dan memuntahkannya. Bagian kelima, kaitannya dengan hubungan yang dijalin dengan para penguasa dan hal-hal yang dibolehkan berinteraksi dengan para penguasa yang zalim. Ketahuilah bahwa barang siapa yang mengambil harta dari penguasa, maka wajib baginya memperhatikan dari mana asal harta tersebut. Meneliti sifat-sifatnya, apakah layak untuk diambil dan seberapa banyak kadar yang dapat diambil, serta layakkah dia mendapatkannya. Sebagian kelompok yang bersikap parok terhadap hal seperti ini, namun di antara mereka ada yang terlanjur mengambilnya, tetapi kemudian mensedekahkannya. Pada era sekarang, bersikap waspada itu lebih baik, sebab setiap orang haruslah tahu bagaimana cara mendapatkan harta dari penguasa dengan cara merendahkan diri, meminta-minta dan tidak boleh mengingkari apapun yang dilakukan penguasa. Sebagian salafus soleh, ada yang tidak mau mengambil harta dari penguasa yang zalim, alasannya karena orang lain yang lebih berhak belum mengambilnya. Hal ini tidaklah buruk sebab dia hanya mengambil sesuatu yang memang menjadi haknya, tetapi mereka tetap saja berada di pihak yang terzalimi dan tidak ada harta yang dibagi secara lebih merata. Pasal beberapa keadaan orang yang bergaul dengan para penguasa yang zalim. Ketahuilah bahwa interaksimu dengan para penguasa dan para stafnya yang zalim memiliki tiga keadaan, yaitu keadaan pertama, kamu memasuki tempat tinggal mereka, ini termasuk keadaan terburuk. Wa qad rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata abwabas salatina iftutina wa mazdada 'abdun minas sultani kurban illasdada minallahi bu'dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi setiap pintu kediaman para penguasa, maka dia akan mendapat fitnah. Tiada seorang semakin dekat hubungannya dengan penguasa kecuali dia semakin jauh dengan Allah. Hudzaifah berkata, jauhilah tempat-tempat yang dapat mendatangkan fitnah. Seseorang bertanya, apakah tempat-tempat yang mendatangkan fitnah itu? Dia menjawab, pintu-pintu para umara. Salah seseorang di antara kalian memasuki tempat seorang penguasa hingga membenarkan kedustaannya dan mengatakan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebagian umara berkata kepada sebagian ahli zuhud, mengapa kalian tidak mau mendatangi kami? Seorang ahli zuhud menjawab, aku khawatir akan fitnah yang menimpa diriku, dan jika kamu menjauhiku, maka kamu berarti tidak memberi apapun kepadaku, sehingga di tanganmu tidak terdapat sesuatu yang akan kuhendaki dan juga kukhawatirkan. Biarlah orang yang mendatangimu tetap datang, karena hanya kamulah yang dia butuhkan. Sementara aku lebih membutuhkan sesuatu yang juga dibutuhkan bagi dirimu. Asar ini menjelaskan adanya larangan bergaul dengan para umara.
Apabila seseorang melakukannya, maka dianggap telah menentang Allah dan bermaksiat kepadanya, baik dengan perbuatan, perkataan, dan sikap diamnya. Signifikansi arti penting dari ketiga hal ini tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, dalam bentuk perbuatan, memasuki tempat tinggal penguasa itu umumnya sama dengan masuk ke tempat hasil curian, atau minimal berasal dari harta yang haram sehingga memanfaatkannya dianggap haram pula. Kalaupun halal, tetap saja tidak dapat dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dilarang seperti bersujud kepadanya atau dengan berdiri sebagai bentuk penghormatan, melayaninya, dan bersikap tawaduk kepadanya karena kekuasaan yang dijadikannya alat kezaliman. Jadi tawaduk kepada orang yang zalim adalah sebuah kemaksiatan. Jika sikap tawaduk kepada orang kaya karena status dirinya sebagai orang kaya dan bukan karena faktor lain saja dapat menghilangkan sepertiga agamanya, maka apalagi bersikap tawaduk kepada penguasa yang zalim. Kedua, mencium tangan. Ini juga termasuk perbuatan maksiat kecuali jika dilakukan karena adanya rasa takut atau kepada pimpinan yang adil atau ulama yang memang layak menerimanya. Sedangkan untuk selain mereka ini maka tidak layak kecuali hanya mengucapkan salam dalam bentuk perkataan seperti mendoakan orang zalim atau memujinya atau mempercayai apa yang diucapkan meskipun batil, atau dengan menganggukkan kepala sebagai simbol pembenaran atau menunjukkan keceriaan di wajah atau menunjukkan rasa cinta dan sikap basa-basi kepadanya serta sikap mengharapkan pertemuan dengannya atau rasa ingin menjaga kebersamaan dengannya. Contoh-contoh ini adalah indikasi kuat bahwa ada kalanya sikap kita kepada seorang penguasa tidak hanya sebatas mengucapkan salam saja. Dalam sebuah athar disinggung, siapa yang mendoakan orang zalim agar umurnya panjang berarti dia lebih suka bermaksiat kepada Allah. Kemudian tidak boleh mendoakannya kecuali sekedar berkata, semoga Allah memberikan kemaslahatan dan taufik kepadamu atau yang sejenisnya. Ketiga, sedangkan dalam bentuk sikap diam, dia melihat bantal-bantal yang terdapat pada setiap majelis yang terbuat dari kain sutera, bejana-bejana dari perak, pakaian anak-anak terbuat dari sutera, dan yang lainnya. Tetapi dia hanya diam ketika melihat semua itu. Barang siapa yang melihat sesuatu tetapi diam, maka dia termasuk di dalamnya. Begitu pula dia mendengar perkataan mereka yang keji, dusta, dan hina. Sikap diam dari setiap perkataan tersebut pun adalah haram. Sebab seharusnya dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jika ada yang berkata, dia takut terhadap keselamatan dirinya, karena itu dia diam saja, maka kami menjawab, kamu benar. Tetapi bukankah dia telah membawa dirinya untuk melakukan apa yang sebenarnya dia tidak diperbolehkan, kecuali ada alasan tertentu. Sebab jika dia tidak masuk ke tempat tinggal penguasa itu dan tidak menyaksikan apa yang disaksikannya, tentu dia tidak diwajibkan melarang dan menyuruh. Siapapun yang mengetahui keburukan di suatu tempat dan dia mengetahui bahwa kedatangannya tidak mampu untuk mengenyahkannya, maka dia tidak boleh hadir. Pasal memasuki tempat tinggal para umaro yang zalim, sedangkan pada dirinya terdapat uzur. Ini keadaan pertama. Jika hanya sekedar mengucapkan salam saja seperti yang telah dipaparkan atau hanya menyapa, maka tetap saja dia tidak akan selamat dari pengaruh negatif yang merasuki hatinya, karena dia melihat kenikmatan yang melimpah ruah di sana, dan dia memandang rendah nikmat yang datang dari Allah kepada dirinya. Jika orang lain mengikutinya, maka pasukan kezaliman akan semakin bertambah banyak. Diriwayatkan bahwa Sa'id bin Al-Musayyab mendapat undangan untuk menyatakan baiat kepada Al-Walid dan Sulaiman. Keduanya adalah anak Abdul Malik. Seraya berkata, aku tidak akan berbaiat kepada mereka berdua selagi masih ada siang dan malam. Orang-orang berkata, masuklah lewat pintu ini dan keluarlah dari pintu yang lain. Dia berkata, tidak, demi Allah, tidak ada seorang pun dari manusia yang mengikuti tindakanku. Maka karena sikap kerasnya ini, dia dicambuk sebanyak 100 kali dan diberi pakaian pesakitan. Berdasarkan penjelasan ini, maka jelaslah bahwa tidak boleh bagi seorang ulama mendatangi para umara yang zalim, kecuali jika ada dua alasan di bawah ini. Pertama, adanya satu keharusan dari pihak mereka karena takut akan mendapat siksa jika menolaknya. Kedua, hendaknya masuk untuk menghentikan kezalimannya terhadap kaum muslimin dengan syarat tidak berkata dusta, tidak memuji-mujinya, dan benar-benar memberi nasihat. Inilah pola yang benar dalam hal berinteraksi dengan penguasa yang zalim. Keadaan kedua, hendaknya ada seorang pengunjung yang mendatangi seorang penguasa yang zalim, maka menjawab salam menjadi wajib. Adapun menghormati kedatangannya dengan cara berdiri atau bersikap hormat tidaklah diharamkan selama dilakukan atas dasar ilmu dan agama, bahkan layak mendapat pujian sebagaimana penghormatan, karena kezaliman yang layak adalah mendapat celaan.
Jika penguasa datang sendirian dan menurut pertimbangan agama hal tersebut pantas dilakukan, maka hendaklah dilakukan. Adapun jika penguasa datang dengan rombongannya sementara menghormati para penguasa termasuk sesuatu yang perlu, maka juga boleh dilakukan dengan batasan niatnya seperti itu tadi. Jika tanpa berdiri saat menyambut kedatangan penguasa tidak berdampak negatif terhadap orang banyak dan dia tidak merasa disakiti, maka lebih baik dia tidak berdiri untuk menyambutnya. Bahkan jika memungkinkan, dia dapat menjelaskan kepada penguasa dan memberitahukan keharaman penyambutan dirinya dengan cara berdiri, sebab mungkin dia tidak mengetahui jika hal ini diharamkan. Sedangkan memberitahunya tentang pengharaman kezaliman dan meminum minuman keras, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Namun, ada baiknya jika dia memperingatinya tentang maksiat-maksiat yang dilakukannya, karena setidaknya hal ini akan menanamkan pengaruh di dalam hatinya. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah menganjurkan dan mendorongnya untuk melanjutkan hal-hal yang positif. Selagi penguasa itu mengetahui jalan menuju keridhaan syariat, tentu dia akan menyadari apa yang diakibatkan oleh orang yang berbuat zalim. Keadaan ketiga, mengasingkan diri dari para penguasa sehingga tidak saling bertemu. Inilah jalan yang paling selamat, itu pun setelah dibangun rasa yakin akan kezaliman mereka, sehingga muncul rasa tidak suka jika bertemu dengan mereka, memuji mereka, mencari tahu keadaan mereka, juga tidak berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan dengan mereka, tidak merasa menyesal karena tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan karena memutuskan hubungan dengan mereka. Seorang ulama berkata, antara diriku dan para raja hanya ada satu hari. Sehari telah berlalu dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan. Aku dan mereka menunggu apa yang terjadi esok hari. Tibalah esok hari dan begitulah yang terjadi lagi. Sebuah contoh kasus, jika seorang penguasa mengirim harta kepadamu agar dibagi-bagi kepada fakir miskin, padahal hari itu jelas-jelas milik orang tertentu, diketahui, maka dalam hal ini tidak boleh mengambilnya. Adapun jika harta itu tidak jelas pemiliknya, maka boleh diambil dan disedekahkan, seperti yang sudah kami jelaskan di atas tadi, di mana secara khusus dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sebagian ulama ada yang melarang menerimanya, manakala mayoritas harta dari para penguasa adalah harta yang haram. Lalu harta tersebut diharamkan untuk pembangunan jembatan, masjid-masjid, dan ruang publik lainnya. Ada baiknya harta yang telah dialokasikan untuk pembangunan jembatan atau ruang-ruang publik pun harus ditinjau dan dirinci terlebih dahulu. Jika dirampas dari seseorang yang telah diketahui secara jelas, maka tidak boleh melewati jembatan itu kecuali dalam keadaan terpaksa. Tetapi jika tidak diketahui secara jelas, boleh melewatinya. Kitab adab bersahabat, berukhuwah, dan bergaul dengan baik. Keterikatan hati merupakan buah dari akhlak yang baik, sedangkan permusuhan dan bercerai-cerai merupakan buah dari akhlak yang buruk. Konsekuensi dari akhlak yang baik adalah sikap saling cinta dan tindakan seia sekata, sedangkan konsekuensi dari akhlak yang buruk adalah sikap paling membenci dan rasa curiga satu sama lain. Bukan rahasia lagi bahwa pada akhlak yang baik terdapat banyak keutamaan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis. Wa qad rawa min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Diriwayatkan dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin di hari kiamat kelak kecuali akhlak yang baik. Dan dalam hadis sahih yang lain, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzalimi saudaranya dan tidak menyerahkannya kepada musuhnya. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kalian dan yang paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling buruk akhlaknya di antara kalian. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang sangat berpengaruh yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, bertakwa kepadanya dan akhlak yang baik. Kaitannya dengan mahabbatullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam lindungannya pada hari yang tiada lindungan selain lindungannya. Dan salah satu di antara mereka adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang berkumpul dan berpisah juga karena yang demikian itu. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kecintaanku adalah hak bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, hak bagi orang-orang yang saling memberi karenaku, dan hak bagi orang-orang yang saling berkunjung karenaku.
Dalam hadis lain, tali keimanan yang paling kuat adalah engkau mencintai dan membenci karena Allah. Siapapun yang mencintai karena Allah, tentu membencinya pun karena Allah. Seandainya engkau mencintai seseorang karena ketaatannya kepada Allah, maka apabila dia membangkang terhadapnya, engkau pun akan membencinya karena Allah. Sebab siapa yang mencintai karena sebab tertentu, tentu dia akan berbalik membenci ketika sebab itu tidak ada. Jika pada dirinya terkumpul perkara-perkara yang terpuji dan perkara-perkara yang dibenci, maka engkau dapat mencintainya pada satu sisi dan membencinya pada sisi yang lain. Jika engkau mencintai seorang muslim, maka cintailah karena agamanya dan bencilah karena kemaksiatannya, lalu bersikap moderatlah. Jika karakter yang melekat pada dirinya adalah sikap lalai yang disesalinya, maka engkau harus memotivasinya agar dia bangkit dan merahasiakan keburukannya itu. Jika dia berada pada kemaksiatan, maka engkau harus memunculkan sikap benci serta menjauhinya, atau berkata benar kepadanya sesuai kadar maksiat yang dilakukannya. Ketahuilah bahwa sikap membangkang terhadap perintah Allah itu dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu: pertama, orang tersebut kafir. Jika dia seorang kafir harbi, maka dia layak diperangi dan dibunuh. Jika ada sikap yang lebih hina dari kedua sikap ini, akan tetapi jika dia kafir zimmi, maka tidak boleh disakiti kecuali hanya memberinya pelajaran, menghinanya, memojokkannya ke jalan yang sempit, dan tidak memulai mengucapkan salam kepadanya. Jikapun menjawab salamnya, maka cukup dengan mengucap wa alaika. Jika jika utama yang mesti dilakukan adalah tidak bergaul, tidak berinteraksi, dan tidak kumpul-kumpul makan bersama mereka, kemudian makruh hukumnya berlemah lembut kepadanya, seperti kepada seorang teman. Kedua, orang tersebut pelaku bid'ah. Siapapun yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dan membawa kepada kekufuran, maka sikap yang dilakukan akan lebih tegas daripada orang kafir zimmi. Hal ini disebabkan oleh ketidakikutannya menetapkan pembayaran jizyah dan tidak ditolerirnya dia seperti kafir zimmi. Maka jika perbuatan bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran, urusannya dengan Allah menjadi lebih ringan daripada urusan kekufuran yang tidak pada tempatnya. Tetapi pengingkaran terhadapnya menjadi lebih berat dan lebih tegas daripada orang kafir, sebab keburukan orang kafir itu tak terhingga. Karenanya dia tidak memperhatikan apa yang telah dikatakannya. Berbeda dengan seorang pelaku bid'ah yang mengajak orang lain untuk berbuat yang sama, ketika dia mengajak orang lain berbuat bid'ah, dia juga mengklaim bahwa apa yang diserukannya itu benar adanya, sehingga dapat mengecoh manusia dan dampak negatifnya merajalela. Maka menampakkan kebencian terhadapnya, menjauhinya, memusuhinya, melecehkannya, memburukkan perbuatan bid'ahnya, dan memperingkatkannya, maka dilakukan dengan cara yang lebih tegas. Sedangkan pelaku bid'ah dari kalangan awam yang tidak mampu mengajak orang lain dan tidak dikhawatirkan akan ada yang mengikutinya, maka urusannya lebih ringan. Cara cepat menghadapinya adalah menasihatinya dengan lemah lembut, karena hati orang awam selalu cepat berubah. Jika nasihat yang diberikan tidak bermanfaat dan tidak efektif, maka dia harus menunjukkan sikap melecehkan terhadap perbuatan bid'ahnya. Jika cara ini tidak efektif karena tabiatnya yang jumud dan mengakarnya keyakinannya di dalam hati, maka sikap acuh kepadanya lebih diutamakan, karena perbuatan bid'ah jika tidak dilecehkan secara over, maka kerusakannya akan cepat menyebar di kalangan manusia. Ketiga, orang tersebut bermaksiat dengan perbuatannya, bukan dengan keyakinannya. Jika dengan perbuatannya dia menyakiti orang lain seperti perbuatan zalim, sifat amarah, memberi persaksian palsu, menggunjing, mengadu domba, dan perbuatan lainnya, maka cara terbaik yang harus dilakukan adalah menjauhinya, tidak bergaul dengannya, dan mengucilkannya. Demikian halnya yang orang lain mengajak kepada kerusakan, seperti orang yang mengumpulkan lelaki dan perempuan untuk meminum minuman keras, layaknya para pembuat onar. Sedangkan seseorang yang melakukan kefasikan untuk dirinya sendiri seperti minum minuman keras, berzina, atau meninggalkan yang wajib, maka urusannya lebih ringan. Namun di saat perbuatannya itu tertangkap basah, maka dia harus dicegah dan dinasihati sedapat mungkin, karena cara tersebut dapat lebih bermanfaat baginya. Jika dinasihati tetap tidak dapat, maka harus diperlakukan lebih keras lagi. Pasal sifat-sifat seseorang yang layak dipilih sebagai sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu berada pada agama sahabatnya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Ketahuilah bahwa tidak semua orang pantas dijadikan teman. Maka seorang teman harus memiliki kriteria-kriteria yang nantinya dapat mendukung hubungan pertemanan. Motivasi ini dilatar belakangi oleh beberapa tujuan. Dapat
tujuan keduniaan seperti harta, kedudukan, atau hanya sekedar untuk dijadikan teman berdiskusi saja. Namun bukan ini yang kami maksud, tetapi lebih kepada aspek keagamaan yang multiorientasi, seperti manfaat keilmuan dan amalan, manfaat kedudukan agar dapat dijadikan tameng dari gangguan orang yang dapat mengotori hati dan menghalangi semangat beribadah, atau manfaat harta yang nantinya dapat mendukungnya dalam melaksanakan setiap tugas dan kebutuhan yang ada sehingga keadaannya menjadi lebih kuat. Selain itu, tujuannya adalah mencari syafaat di akhirat kelak. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, perbanyaklah teman, karena setiap mukmin itu memiliki syafaat. Manfaat-manfaat tadi menuntut adanya syarat-syarat tertentu yang memang niscaya dari sisi jumlah orang yang menjadi sahabat harus mempunyai 5 sifat, yaitu berakal, baik akhlaknya, tidak fasik, bukan ahli bid'ah, dan tidak mengorientasikan hidupnya hanya untuk dunia. Ilustrasinya sebagai berikut. 1. Berakal. Akal merupakan harta yang paling berharga. Prinsipnya tidak ada kebaikan bergaul dengan orang yang bodoh. Dia hanya akan mengambil manfaat darimu lalu memberi mudarat. Berakal di sini mengetahui setiap perkara secara proporsional, baik terhadap dirinya atau saat memahami sesuatu. Kedua, baik akhlaknya, sebab banyak hal yang bergantung terhadapnya. Berapa banyak orang yang berakal kalah oleh amarah dan nafsu, sehingga taat kepada nafsunya, maka tidak ada kebaikan yang didapat jika bergaul dengannya. Fasik. Yang ketiga, fasik, sebab dia tidak takut kepada Allah. Siapa yang tidak takut kepada Allah, dia tidak dapat memberikan rasa aman dan tidak dapat dipercaya. 4. Ahli bid'ah. Persahabatan dengannya harus dihindari karena bid'ah yang dilakukannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bertemanlah dengan yang jujur, engkau pasti hidup aman dalam lindungannya. Mereka seperti hiasan di kala gembira dan hiburan di kala duka. Letakkan urusan saudaramu pada tempat yang paling baik, hingga dia datang kepadamu untuk mengambil apa yang dititipkan kepadamu. Hindarilah musuhmu dan waspadailah temanmu, kecuali orang yang dapat dipercaya. Tidak ada orang yang dapat dipercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. Janganlah engkau berteman dengan orang yang keji, karena engkau dapat belajar dari kefasikannya. Jangan engkau bocorkan rahasiamu kepadanya, dan mintalah pendapat dalam menghadapi masalahmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah." Yahya bin Mu'ad berkata, "Seburuk-buruk teman engkau masih perlu berkata kepadanya, sebutlah namaku dalam doamu. Engkau hidup bersamanya dalam setiap aspek hidup dan engkau masih perlu memberikan banyak alasan kepadanya." Beberapa orang memasuki tempat Al-Hasan. Saat itu Al-Hasan tengah tertidur pulas. Di antara mereka ada yang memakan buah. Setelah Al-Hasan bangun, seraya berkata, "Semoga Allah merahmatimu." Demi Allah, inilah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman. Abu Ja'far bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Apakah salah seorang di antara kalian boleh memasukkan tangannya ke lengan baju saudaranya dan mengambil apapun yang dikehendakinya?" Mereka menjawab, "Tidak boleh." Abu Ja'far berkata, "Jika demikian berarti kalian bukan sahabat karib seperti yang kalian katakan." Diriwayatkan bahwa Fath al-Musili mendatangi seorang rekannya yang bernama Isa At-Tamar, si penjual korma. Rekannya itu tidak didapatinya di rumah. Ditanyalah pembantu perempuannya, "Tolong keluarkan kantung milik saudaraku untukku." Dikeluarkanlah kantung itu. Fat pun mengambil 2 dirham darinya. Selang beberapa menit kemudian Isa datang ke rumah dan pembantunya mengabarkan hal tadi. Isa berkata, "Jika kamu jujur, merdekalah engkau." Ketika ia melihat isi kantungnya, ternyata benar apa yang dikatakannya, maka Isa memerdekakannya.